Babu tulis sujudi fi qiyamil lail. Berkaitan dengan salat tahajud masih. Ini bab mengenai memanjangkan sujud pada qiyamul lail. Salat tahajud, salat malam. Haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an Zuhri qala akhbarani Urwah anna Aisyata sesungguhnya Siti Aisyah radhiyallahu anha akhbarathu mengabarkan Siti Aisyah kepada itu perawi hadis Zuhri anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah SAW kan ada Rasulullah yusolli salat Rasulullah ihda asyarata rakaatan 11 rakaat. Kanat ada Rasulullah tilka salat tahu pada salatnya itu yasjudu sujud beliau as-sajadata dengan sujudan mindalika dari itu sujudan itu qadroma yaqra'u sekira membaca ahadukum salah seorang di antara kalian khamsina ayatan 50 ayat qabla ayyarfa'a ra'sahu sebelum mengangkat kepala beliau wa yarka'u dan beliau salat rakaat ini dua rakaat qabla salatil fajr sebelum subuh. Cuma yaddoji'u kemudian beliau berbaring ala syikhil aimani ke sebelah kanan hatta ya'tiyahu sehingga memanggil atau datang pada Rasulullah siapa al-munadi yang adzan tadi atau bila lisolati untuk melaksanakan sholat. Jadi di ayat atau di hadis ini diberitakan bahwa Rasulullah sholat malam itu 11 rakaat. Nanti ada pembedaannya. Sholat malam di luar bulan Ramadan itu dua rakaat, berarti 2 kali 5 ditambah satu witir, 11 rakaat. Nah, kemudian ditambah 2 rakaat sebelum sholat subuh, jadi 13 rakaat. Nah, beliau itu sholat mesti 11 rakaat. Tapi kalau di bulan Ramadan, beliau juga tetap sholat 11 rakaat, hanya rakaatnya beda, jadi 4, 4, 3. Itu ada keterangan hadisnya juga nanti. Hadisnya menyatakan begitu. Jadi kalau pada bulan Ramadan 4, 4, 3, tetap 11, tapi kalau di luar bulan Ramadan 2 kali 5 ditambah satu, 11 juga. Nah, tetapi setiap harinya juga beliau melakukan sholat sebelum subuh, itu dua, jadi 13. Nah, pada saat sujudnya itu lama, sekira membaca seseorang itu 50 ayat. 50 ayat itu panjang. Kita baca di sini aja tidak sampai 10 ayat juga rasanya panjang. Subuh ini kepanjangan. Itu kalau Rasulullah lebih panjang lagi. Sujudnya saja sekitar 50 ayat. 50 ayat itu kalau di Al-Baqarah mulai alif lam mim sampai itu baru 40 itu. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu ayat 40. Ditambah 10 ayat lagi lebih lama lagi. Lama itu. 2 halaman, 3 halaman kalau di Al-Qur'an. Halaman itu kan bolak-balik juga. Itu sekali sujud Rasulullah. Kalau kita jangankan sujud berdiri saja kelamaan tidak tidak banyak yang suka. Bayar kau rakaat ini qabla sholatil fajr dan beliau sholat 2 rakaat sebelum sholat fajar. Nah, yang biasa dilakukan beliau karena ini di rumah setelah sholat qabla subuh 2 rakaat itu nyangigir gitu, ngagoler gitu, tiduran, ya. Tiduran ke sebelah kanan. Artinya ke sebelah kanan itu berarti kepala beliau ke sebelah utara. Ya kalau di Indonesia gitu ya, ke sebelah utara sambil menghadap kiblat. Ya, seperti kalau kita tidur. Nah, kemudian nanti Bilal memanggil ke rumahnya. Nah, di sini ya Yahu artinya datang. Jadi bukan sekedar iqomah, tetapi beliau Bilal itu sebagai tukang adzan zaman Rasul datang ke rumah Rasul karena rumahnya itu kan sebelah masjid. Kemudian setelah itu diberitahu Rasulullah sekarang mau sholat, beliau bangun. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau kita tidak ada yang tiduran ya. Karena ya tidak capek mau tiduran apa. Kalau Rasul itu memang kenapa tiduran beliau karena sebelumnya sudah melakukan sholat malam yang sangat lama.
Itu yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khomsina ayatan 50 ayat tadi. Nah, bacaan dalam subuh atau sujud itu Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Di samping ada bacaan kalau ruku kan subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau atau sujud subhan rabbil a'la wa bihamdi. Nah, bacaan ruku maupun sujud ada yang lain yaitu bacanya subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Itu juga boleh dibaca. Kemudian di hadis berikutnya haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Sufyan an Aswad qala sami'tu Jundab yaqulu berkata Jundab ishtaka telah sakit siapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam malam yakum maka beliau tidak mendirikan sholat malam lailatan satu malam aw lailatani atau dua malam. Jadi pernah juga Nabi SAW dalam keadaan sakit menurut hadis ini tidak bangun menegakkan menjalankan sholat malam selama satu malam atau dua malam gitu. Informasi dari hadis. Wallahu alam. Tapi hadisnya hadis sahih, berarti bisa dipercaya. Memang tidak mendirikan sholat malam Nabi SAW. Dan di berikutnya, Haddasan Muhammad bin Kasir, Qala akhbaruna Sufyan anil Aswad bin Qais, an Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala berkata itu Jundab, ihtabasa telah menahan siapa Jibril, malaikat Jibril, ala Nabi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakolat maka berkata Imro'atun seorang perempuan bin Quraisyin dari Quraisy Abto'a telah menjauhi alaihi kepada Nabi siapa syaitonu setannya. Itu orang Quraisy. Nanti orang Quraisy perempuan Quraisy itu siapa? Ini istrinya Abu Jahal, Ummu Jamil. Bukan Abu Jahal, Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab yang ada dari surat Al-Lahab itu. Wamru'atu hammalatal hatab yang suka membawa kayu bakar itu. Nah, itu istri Abu Lahab Ummu Jamil telah meninggalkan setannya kepada malaikat Jibril menyebutnya begitu. Pada zalat maka datanglah atau turunlah ayat wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha demi waktu duha wallaili idza saja dan demi malam apabila telah sunyi senyap ma wadda'aka tidaklah sekali-kali meninggalkan kepadamu wahai Nabi siapa rabbuka Tuhanmu wa makola dan tidak menyebabkan engkau sendirian. Jadi ayat ini menjawab tuduhan perempuan Quraisy tadi surat Al-Duha. Turunnya di Mekah pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini ihtabasa itu ya ditahan. Wallahu alam seperti apa bentuk penahanannya. Tetapi yang maksud di sini pada saat Nabi sakit sehingga beliau tidak bisa melakukan sholat malam. Marido di sini ishtaka itu maksudnya marido. Nabi SAW sakit. Dan Nabi juga adalah ya seperti kita manusia suka sakit, sakit kepala dan sebagainya barangkali. Sehingga tidak bisa melaksanakan salat malam waktu itu. Kemudian allati tanbih itu sebagai peringatan anna nuzul hadis surat kana fi awali bi'sah bahwa turunnya surat Wadduha tadi itu pada awal pengutusan Nabi SAW. Artinya masih di Mekah. Itu asbabun nuzulnya itu sebab-sebab turunnya itu karena ada komentar dari perempuan Mekah dalam hal ini adalah Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab. Di sini sebutkan Bahya Ummu Jamil. Perempuan tadi namanya Ummu Jamil binti Harab bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Yaitu saudaranya Abu Sufyan bin Harab tetapi Imro'atu Abi Lahab. Istrinya Abu Lahab. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim. Nah, di sini berkata istrinya Abu Lahab itu karena waktu itu kan ada patroh wahyu. Patroh wahyu itu Nabi tidak menerima wahyu dalam waktu cukup lama. Sehingga boleh dikatakan Nabi kebingungan juga loh kenapa wahyu ini tidak diturunkan. Nah, pada saat itu dikomentari oleh orang-orang Mekah, salah satunya adalah Ummu Jamil, bahwa telah ditinggalkan oleh malaikat Jibril. Tetapi kemudian
turunlah surat Wadduha. Tidak, Nabi tidak dibiarkan sendiri, tetap Allah menyertainya. Nah, kita tahu Abu Lahab itu adalah salah seorang paman Nabi. Jadi dalam saudara juga belum tentu satu ideologi, gitu kan. Bisa beda, paman dan keponakan. Kemudian babu tahridin Nabi SAW ala salatil laili wan nawafil. Bab terkait dengan mengajaknya Nabi SAW untuk melakukan sholat malam dan sholat-sholat sunat. Tetapi itu bukan sesuatu yang wajib. Haddatsana Ibnu Muqatil, haddatsana Abdullah akhbarana Ma'mar an Zuhri an Hindin binti Al-Haris an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu istaiqadha telah bangun Nabi lailatan pada satu malam. Faqala maka berkata Nabi, Subhanallah, madza unjila lailatan fitnah. Apakah yang diturunkan pada malam ini dari satu fitnah? Madza unjila minal khazain. Dan apa pula yang diturunkan dari khazanah-khazanah. Nanti dalam terjemahnya itu khazanah yang maksudnya khazanah kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Ada yang menerjemahkan begitu. Paman yuki itu sawahibal hujurat serta siapa yang membangunkan penghuni-penghuni kamar. Ya, kita tahu kamar-kamar istri Nabi itu ada di sekitar Masjid Nabawi juga pada bangun. Ya Rabbuka siyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Ya rubba kasiatin, betapa banyak orang yang di dunia ini berpakaian di dunia, tetapi telanjang bil akhirati di akhirat. Jadi ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu keanehan pada malam itu, apa yang ada berita barangkali kepada Nabi, fitnah apa yang diturunkan pada malam ini, dan apa pula yang telah diturunkan kepada khazain atau khazanah-khazanah, pundi-pundi lah kalau istilah kita khazanah itu. Tentu yang maksud di sini pundi-pundi harta benda yang diturunkan kepada kekaisaran Romawi ataupun kekaisaran Persia. Itu yang maksud. Dan siapa pula yang telah membangunkan penghuni-penghuni kamar, yaitu kamar-kamar yang ada di sekitar masjid yang dihuni oleh istri-istri beliau. Itu kekagetan sampai Nabi bahwa fitnah tadi eh, bisa menjadikan seseorang yang waktu di dunia ini berpakaian, tetapi di akhirat telanjang. Bisa terjadi hal seperti itu. Bahkan nanti ada berita lain, kalau di dunia ini kita bisa berjalan menggunakan kaki, nanti di akhirat bukan pakai kaki jalan itu, tapi terbalik itu kakinya di atas, yang jalan kepalanya. Nah, gimana itu jalan pakai kepala? Tapi itu mungkin terjadi di akhirat. Ya, tentu akan berkaitan dengan apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Kemudian di hadis berikutnya haddasan Abu Yaman qala akhbarona Syu'aib an Zuhri qala akhbaro Ali bin Husain an Hasan bin Ali. Sesungguhnya Husain bin Ali akhbarahu anna Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib akhbaru memberitakan kepada Husain putranya, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam torokohu telah berjalan Rasulullah ke rumah Sayyidina Ali wa Fatimah dan rumah Siti Fatimah bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam, eh, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lailatan pada satu malam. Pakola maka berkata Nabi kepada Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, ala tusalliyani, mengapa kalian berdua tidak sholat malam? Qultu maka aku jawab kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, ya Rasulullah, anfusana biyadillah, Rasul, jiwa apa jiwa-jiwa kami ini ada di dalam genggaman Allah. Wa idza syaa ayyab asana ba'asana, maka apabila Allah berkehendak tentu akan membangunkan Allah kepada kami, maka kami akan bangun gitu. Ini berserah pada nasib ini. Pansoropa maka berpaling Rasulullah hinakul tu pada saat berkata dari hal tersebut, kata Sayyidina Ali, walam yarji, tetapi tidak kembali lagi ilayah kepadaku syai'an sesuatu. Rasul tidak kembali lagi. Semasa itu kemudian saya mendengar bahwa muwallin sambil Rasulullah itu muwallin mentakbil gitu ya, yadribu memukul beliau wakidahu pada paha beliau, paha Rasul sambil memukul paha. Kemudian sambil membaca ayat Al-Quran begini.
Wa kana insan aktsara syai'in jadala, dan ada manusia itu banyak mendebatnya, berdebatnya. Nah, ini artinya Rasulullah tidak suka dengan jawaban ini. Kenapa tidak sholat? Kan Allah tidak membangunkan saya. Kalau Allah berkehendak nanti saya dibangunkan Allah. Wah, itu konyolisme gitu Pak. Bukan begitu kata Rasulullah. Harus berusaha bagaimana bisa melakukan bangun malam. Kalau Allah berkehendak tentu akan membangunkan. Itu jawaban bodoh gitu kan. Bukan begitu Sayyidina Ali, tapi engkau harus bangun malam-malam itu karena memang bergantung kepada usahamu itu gitu. Kau bangunlah melakukan salat malam. Kemudian Rasulullah berkata, ya memang begitu manusia itu aksaru syai'in jada, banyak membantahnya. Ya mesti terjadi begitu. Berbantah-bantahan dan bersandar pada nasib. Dalam di surat Al-Quran juga disebutkan seperti sering dikutip oleh Bung Karno dahulu bahwa keberadaan satu kaum itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim gitu ayatnya. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah. Artinya harus ada usaha dari kita. Jadi kalau tidak ada usaha ya tidak akan Allah ubah, biarkan saja begitu. Bagaimana kita dijajah Belanda sampai 350 tahun. Tidak ada usaha memerdekakan diri ya selama 350 tahun dijajah. Tapi pada tahun 45 kita berusaha memerdekakan diri, maka jadilah merdeka. Kan kelamaan dijajah 350 tahun. Nah, memang banyak upaya juga, tetapi lokal. Belum secara nasional. Baru tahun itu pengubahan nasib itu secara nasional. Jadilah merdeka. Artinya memang harus ada usaha dalam kehidupan ini. Jangan seperti kaum Jabariyah. Jabariyah itu kumaha Allah wae gitu kan. Tidak begitu. Seperti kita kalau lapar juga kan mencari makanan. Kalau kumaha Allah mah ya diam saja kelaparan dan tidak mungkin itu. Nah, begitu juga kata Rasulullah, mengapa engkau tidak melakukan salat malam? Jangan jawabannya karena Allah tidak membangunkan. Memang Allah tidak membangunkan karena Allah tidak ngasih engkau sebagai alarm. Kalau zaman ini kan alarm itu ada di kita. Usahakanlah pakai alarm supaya kita bisa bangun. Jangan subuhnya kesiangan melulu dan seterusnya. Ada usaha yang bisa kita upayakan supaya terbiasa dengan kebaikan. Kemudian di dalam hadis berikutnya, hadasan Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha, qalat berkata Siti Aisyah, in kana kalaulah Rasulullah, in kana Rasulullah SAW, kalaulah ada Rasulullah SAW, yada'u pasti meninggalkan Rasul al-amala terhadap satu perbuatan, wahwa padahal itu Rasul yuhibbu menyukai Rasul ayyamala melakukan perbuatan dengan perbuatan itu khasyata ayyamala supaya orang tidak mengamalkan dengan amal tadi payuk prodo maka diwajibkan alaihim kepada mereka. Wa masabbaha dan tidaklah Nabi bertasbih, tentu yang maksud di sini melakukan sholat ya nanti karena ada di sini sebut subhatad duha. Rasulullah subhatad duha waktu sholat duha kot sama sekali wa ini dan sebenarnya aku la usab biha ha aku mengikuti Rasulullah melakukan sholat duha. Jadi di sini Rasulullah kadang-kadang beliau itu tidak mengerjakan terus-terusan satu amalan. Karena apa? Karena diikuti oleh umat, oleh para sahabat. Nah, Rasulullah tidak melanjutkan terus perbuatan itu karena khawatir nanti diwajibkan. Kalau sudah diwajibkan, jadi khawatir tidak akan kuat. Sehingga Rasulullah tidak terus mengerjakan perbuatan itu. Nah, ini yang dimaksud hadis di sini. Khasyiyata ayyamal bi anna supaya prodo. Khawatir diikuti oleh orang-orang lain yang banyak sehingga nanti bisa dipardukan. Seperti dalam hadis di bawahnya nanti yang menjelaskan. Seperti di hadis berikutnya, Haddasan Abdullah bin Yusuf, Qala Ahbarona Malik, An Ibni Syihabin, An Urwah, An Zubair, An Aisyah dari Siti Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha,
Anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW telah sholat Rasulullah data lailatin pada satu malam bil masjid di dalam masjid. Fasolla maka sholat juga bisolati dengan sholatnya Rasulullah itu nasun manusia. Summa sholla kemudian sholat minal qabilati dari satu kabilah, pakasur maka tambah banyak siapa an-nasu manusia. Summa mau kemudian berkumpul makin banyak itu manusia minal lailatis salisati pada malam ketiga. Awil robiatif atau pada malam keempat. Malam yahruj tetapi tidak keluar ilahim kepada orang-orang itu siapa Rasulullah SAW. Malam asbah maka pada saat subuh, waktu sholat subuh, Ola bersabda Rasulullah, Qad itu sungguh aku telah melihat alladzi sunnatum yang telah kalian kerjakan, yaitu kumpul di masjid untuk sholat berjamaah denganku. Walam yamna'ni dan tidaklah menghalangi kepadaku binal khuruji untuk keluar ilaikum menuju kalian semua yang di masjid illa anni kecuali sesungguhnya aku itu itu khawatir antuk rodo dipardukan alaikum kepada kalian itu sholat. Wadhalika dan kejadian itu fi Ramadan pada bulan Ramadan. Jadi ini dasar sholat taraweh ini Pak. Mengapa sholat taraweh itu diperjamahkan? Zaman Nabi juga ada. Tetapi Nabi tidak seluruh bulan Ramadan melakukan taraweh berjamaah di masjid. Waktu mungkin menurut keterangan hadis ini, selama 3 malam pertama, Nabi melakukan sholat di masjid, ada jamaah, sholat dengan jamaah mungkin 1 baris atau 2 baris. Kemudian malam keduanya makin banyak jamaah itu nambah. Nabi terus masih melakukan sholat tarawih. Malam ketiganya makin banyak saja masjid sampai penuh gitu kan. Ya seperti sekarang kan sampai malam ketiga penuh masjid. Kemudian malam keempatnya makin penuh saja masjid. Tapi malam keempatnya Nabi tidak keluar. Tetap Nabi di dalam sehingga para sahabat masih nunggu saja di masjid. Nabi tidak keluar gitu kan untuk melakukan sholat. Nah khawatir Nabi itu nanti sholat taraweh itu diwajibkan. Kalau sudah diwajibkan, wah repot itu urusannya kan. Artinya belum tentu kuat. Ya kita juga kadang belum tentu kuat kan. Kalau sampai malam keempat mungkin masih ramai itu masjid. Tapi malam kelima sudah mulai berkurang untuk baris terakhirnya menghilang dan seterusnya. Tetapi ini menjadi dasar bahwa sholat taraweh itu bolehkah diberjamaahkan? Menurut hadis ini boleh. Dan Nabi juga pernah melaksanakannya. Sekarang, apakah harus tetap setiap malam kita berjamaah di masjid? Contoh dari Nabi tidak mesti. Tidak mesti sholat tarawih itu terus-terusan diberjamaahkan. Silahkan kalau mau dilakukan di rumah juga atau di masjid yang lain, boleh-boleh saja. Bisa jadi mungkin berkurangnya jamaah itu mungkin persangkaan baik kita itu dilakukan di rumah. Mudah-mudahan. Di rumah barangkali itu ya. Walaupun jadi tarawih itu tarasawar ya. Walau alam. Jadi ini kemudian nanti pada zaman Sayyidina Umar, ada penjelasan di bawah ini. Zaman Sayyidina Umar, tarawih itu biasa diberjamaah. Berjamaah seperti yang dilakukan sampai saat ini. Berjamaah itu berapa rakaat? Kalau Nabi sebagaimana penjelasan di atas 11 rakaat. 4, 4, 3. Itu ada hadis tersendiri dari Siti Aisyah. Tapi kemudian nanti tarawih itu jadi beragam. Ada yang 23 rakaat, 20 sholat malam, ditambah 3 witir. Tetapi ada juga yang sampai lebih dari 23 rakaat. Macam-macam pendapat. Karena memang disebutkan bahwa sholat malam itu tidak perlu dibatasi. Ada penjelasan seperti itu. Walaupun dari sejumlah hadis lalu kita mendapati Nabi itu hanya 11 saja. Nah, kita gerakan 11, tapi 11 Nabi itu berjam-jam. Kan seperti di mana Jawa Timur, sholat tarawih itu 7 menit. Oh, itu mah tidak ada tumak ninah. Itu melanggar kaidah sholat khusyuk. Kaidah sholat khusyuk itu harus dengan tumak ninah. Bagaimana bisa khusyuk? Sholatnya ya seperti ayam matokan parab gitu kan. Sehingga sebaiknya sholatnya ya namanya tarawih. Tarawih itu dari kata-kata isroha. Roha itu beristirahat. Tarawih itu sholat istirahat sebetulnya. Setelah kita puasa selama seharian, kemudian maghrib, setelah itu beristirahat dalam melakukan sholat tarawih. Jadi artinya harusnya
tenang, santai gitu kan. Sholat tarawih itu tidak boleh terburu-buru. Tapi praktek di kita buru-buru, cepat-cepat 7 menit selesai. Bahkan bukan 11 rakaat, 23 rakaat bisa selesai 7 menit. Gimana bisa tumak ninah tadi kan? Padahal rukun sholat itu tumak ninah. Harus tenang. Rukun artinya harus ada dalam sholat. Tidak boleh bercepat-cepat. Nah, kenapa Rasulullah tidak keluar pada malam ketiga? Khawatir difarodukan. Ini khosyidu antuk rodo alaikum. Saya khawatir bahwa sholat tarawih itu nanti dipardukan bagi kalian. Mungkin para sahabat masih semangat zaman Nabi. Tapi umat sekarang itu jauh setelah Nabi berat kelihatannya kalau itu dipardukan. Hingga Nabi tidak keluar melakukan. Hanya di sini menjadi dasar boleh sholat tarawih diberjamaahkan atau mau sendiri pun silakan. Sehingga saya juga begitu. Kadang-kadang sholat tarawih di masjid awal-awal, tapi kemudian melakukannya di rumah. Karena nanti ada pernyataan Nabi, yang terbaik itu sholat itu dilakukan di rumah. Kecuali sholat fardu. Nah, tarawih itu kan sunnah, belum dipardukan. Sehingga kalau mau dilakukan di masjid itu juga ada contoh dari Nabi. Kalaupun di rumah itu pun ada contoh dari Nabi. Silahkan. Yang penting lakukan sholat tarawih. Jangan keluar dari masjid tidak sholat tarawih lagi. Paling tidak selama bulan Ramadan lah lakukan sholat tarawih. Sebagai bonus pada sholat Ramadan. Nah ini penjelasan tadi Nabi SAW membangunkan membangunkan Sayyidina Ali itu juga dekat kan dengan rumah Nabi, masih di komplek itu juga di Masjid Nabawi yang sekarang itu menjadi uh, ruangan tersendiri jadi kuburan Nabi dan ke belakangnya itu adalah dulunya rumah Sayyidina Ali dan rumahnya istri-istri Nabi ada di situ di dekat saja. Nah, tetapi ini juga memberikan pelajaran bahwa boleh kita juga membangunkan anggota keluarga kita untuk melakukan sholat tahajud. Silahkan. Karena ada perintah di dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkanlah keluargamu itu untuk melakukan sholat. Artinya bisa anak istri, bisa juga yang lain. Silahkan, boleh. Ya, kalau sekarang kan ada tahajud call melalui WA. Ya, itu saling membangunkan. Boleh saja. Tapi yang paling penting, mengapa sholat sunnah itu sebaiknya dilakukan di rumah? Supaya tidak riak, memelihara keriaan. Itu menurut para ulama nanti ada penjelasan begitu. Supaya tidak riak, sehingga tidak kelihatan oleh orang lain. Lakukanlah di rumah sebanyak-banyaknya sholat sunnah itu. Tapi kalau sholat fardu, datang ke masjid. Nah, kemudian di dalam penjelasan lain disebutkan innama anfusuna biyadillah. Oh, ini penjelasan tadi jawaban Sayyidina Ali ya. Kenapa engkau tidak bangun? Karena jiwa kami berada di dalam genggaman Allah. Kalau Allah berkehendak membangunkan kami, tapi kalau tidak, ya tidaklah. Itu jawaban konyolisme tadi. Itu kata penjelasan di sini. Kemudian, nah ini hadis Nabi yang lainnya. Abdul suratil ma'rifi baitihi ilal maktubah. Seutama-utama sholat seseorang itu adalah di rumahnya. Kecuali al-maktubah yang dipardukan. Datanglah ke masjid kalau untuk maktubah. Kalau sholat sunat, silahkan dilakukan di rumah. Tetapi ada juga sholat sunat yang harus dilakukan di masjid. Nah, setidaknya tahiyatul masjid. Gitu kan? Saat kita datang ke masjid, lakukanlah sholat di masjid. Atau seperti sholat intidor. Sholat intidor itu sholat menunggu khotib datang. Itu pada sholat Jumat. Ya, kalau khotib datang ya tentu di masjid. Bukanlah sholat intidor itu di menjelang sholat Jumat. Itu juga dilakukan di masjid. Walaupun nanti kita akan mendapati bahwa Nabi penjelasan dari Profesor Muhammad Mukhtar Yakub yang telah meninggal beliau mengatakan bahwa begini, Nabi SAW memang menganjurkan sholat tahiyatul masjid, tapi Nabi sendiri belum pernah melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Karena rumahnya dekat, kemudian langsung masuk masjid, mengimami sholat saja, tidak tahiyatul masjid dahulu.
Tapi menganjurkan kepada umatnya, lakukanlah sholat tahiyatul masjid. Itu kata Profesor Mukhtar Yakub. Mustafa Yakub atau Mukhtar Yakub, lupa lagi saya. Tapi sholat sunat itu sebaiknya dilakukan di masjid. Nah, kemudian anna Nabi SAW sholat di masjid min jawabil laili. Tetapi ada penjelasan lain bahwa Nabi juga melakukan sholat di masjid di tengah malam. Nah, itu yang tadi cerita tentang bulan Ramadan atau sholat taraweh ya. Nah, disebutkan sampai malam. Jadi kalau taraweh kita itu kan setengah sembilan sudah beres atau paling lama jam 9. Nabi itu ya sampai mungkin sampai pukul 12 gitu ya. Karena jawab-jawab itu artinya tengah-tengah malam. Setelah sangat malam. Walaupun saat itu belum ada jam. Itu penjelasan tadi. Kemudian kalau maqatul salat al-fajr akbar ala nasi syahada. Nah, tadi penjelasannya mengapa tidak keluar karena khawatir diwajibkan. Kalau sudah diwajibkan berat bagi umat Nabi. Kecuali umat yang rajin-rajin barangkali tidak masalah. Tapi Nabi melihat secara visioner umatnya itu beragam. Beragam, ada yang rajin, ada yang tidak. Sehingga udah mendingan saya tidak keluar daripada dipadukan menjadi berat, nanti jadi dosa kalau tidak laksanakan. Kan definisinya begitu. Nah, sedangkan sholat malam bagi Nabi itu adalah wajibatan, kewajiban alaihi kepada Nabi SAW. Wab'aluhu asyariyati yajib ala ummati iktadabi. Tetapi kita juga mau mengikuti Nabi melakukan sholat malam, mau tiap malam boleh saja. Tidak. Tetapi bagi kita tetap kedudukannya sunnah. Jadi tidak melakukan sholat malam beberapa malam juga tidak apa-apa. Tapi Nabi SAW terbiasa sholat malam. Nah, kemudian kita mengetahui bahwa sholat itu awalnya dipadukan 50 kali kan. Nah, ini juga berat. Tetapi ini atas nasihat Nabi Musa alaihissalam. Waktu Nabi SAW melakukan Mi'raj. Waktu itu Nabi menghadap Allah, kemudian diwajibkan sholat sebanyak 50 kali sholat. Kata Nabi Musa, umatmu tidak akan kuat. Coba memang kita bayangkan kalau sehari semalam 50 kali sholat, berarti tiap tidak ada kesempatan untuk bekerja gitu ya. Sholat saja terus. Sehingga tidak akan ada yang bisa dikerjakan saat ini. Sulit berjualan di pasar, tidak akan kuat. Sekarang saja hanya 5 waktu, banyak yang tidak kuat juga melakukan sholat. Nah, maka Allah menjadikan, tetapi nilainya tetap sama dengan 50 kali sholat. Nilai 5 kali sholat itu. Kemudian di hadis berikutnya, babuk yamin nabi bil al-laila. Bab Nabi menegakkan salat malam sama. Hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Mis'ar an Ziyadah qala sami'tu al-Mughirah radhiyallahu anhu yaqulu berkata Mughirah in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu layak menegakkan al-yusolli atau Nabi melakukan sholat sumatarima sehingga menjadi bengkak-bengkak pada mahu dua telapak kaki Nabi awsaqahu atau dua betis Nabi. Fayuqalu maka kemudian dibilang atau disampaikan kepada Nabi. Fayaqulu mengapa wahai Rasul sampai bengkak-bengkak begitu? Bukankah dosamu telah Allah ampuni yang telah terjadi maupun yang akan datang? Jawaban Nabi, apalah aku nu abdan syakwa. Apakah tidak boleh ada aku ini menjadi hamba yang banyak syukur? Ini cerita panjang di sini. Dan disebutkan oleh Siti Aisyah bahwa Nabi SAW sholatnya itu berlama-lama sholat malamnya itu. Sampai saking lamanya kakinya itu menjadi bengkak-bengkak atau ada masalah lah di kakinya. Nah, karena Nabi juga manusia sama dengan kita, Pak. Duduk kelamaan, uratnya itu mungkin menjadi bermasalah, jadi varises dan macam-macam. Kita juga begitu. Nah, kemudian ditanya, mengapa engkau melakukan sholat begitu, wahai Rasulullah, kok lama sekali? Lima tasnau hada ya Rasulullah, waqad ghafarallah.
Kenapa engkau mengerjakan hal seperti itu pada Allah telah mengampunimu dosa masa lalu maupun dosa yang akan datang, itu dijamin oleh Allah, Nabi itu diampuni. Tapi jawaban Nabi itu, apalah uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku suka jika aku menjadi hamba yang banyak syukur? Syakuro itu adalah eh, superlatif, artinya banyak syukurnya. Jadi dengan demikian sholat itu bagian dari syukur, syukur kepada Allah. Nah, kata Nabi begitu, bukankah aku suka jika aku menjadi hamba yang banyak bersyukur melalui sholat yang panjang-panjang itu jawaban Nabi. Walaupun beliau itu sudah maksum kan, sudah dipelihara dari dosanya, diampuni yang masa lalu maupun yang akan datang. Berarti bagi kita yang tidak jelas, bukan tidak jelas, memang tidak ada jaminan diampuni dosa oleh Allah yang telah lalu maupun yang akan datang harus lebih banyak, harusnya. Tapi kita tidak seperti Nabi. Itu berat memang. Rasul yang memiliki komitmen tinggi begitu, kita ikuti berat. Dan memang tidak mungkin kita mengikuti Rasul. Tetapi yang bisa itu adalah mendekati cara Rasulullah. Tidak mungkin ada yang bisa seperti Rasulullah, karena itu adalah ya khusus bila itu seorang Rasulullah. Ada kelainan memperoleh pangkat tersendiri sebagai Rasulullah. Kalau kita itu ya umatnya. Paling yang bisa kita lakukan mendekati apa yang sudah Rasulullah lakukan. Silahkan lakukan sholat malam. Nah, karena apa? Rasulullah juga telah bersabda, "Khudu mina amali ma tutikuna." Lakukanlah dari perbuatan-perbuatan itu sekemampuan kalian semua. Inna Allah, karena sesungguhnya Allah la yamilu hatta tamilu. Sesungguhnya Allah tidak bengkok, tidak bengkok maksudnya di sini ah, letoi gitu ya, mungkin. Sehingga kalian menjadi letoi karena kecapean. Allah tidak pernah begitu. Wabi masyru'iyatun as-salatu lisyukri. Maka karena itu disyariatkan sholat itu bagian dari syukuran. Nah, kita juga kan seperti pernah saya sampaikan, betapa banyak nikmat Allah yang telah kita peroleh dalam sehari-hari. Kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa meraba, bisa jalan, bisa bicara, dan sebagainya. Itu semuanya pemberian dari Allah. Yang langsung diberikan tanpa kita harus membeli. Kalau makanan mungkin kita harus membeli, boleh lah. Minuman kita harus membeli. Tetapi tadi bisa melihat dan sebagainya, apalagi udara yang sehari-hari kita hirup kan tidak pernah membeli. Pada gilirannya kita sakit dan harus membeli oksigen kan mahal. Coba kalau setiap hari kita harus membeli oksigen, wah tidak akan mampu kelihatannya kita. Nah itu diberikan cuma-cuma oleh Allah, nah, berarti demikian banyak nikmat yang kita peroleh, walaupun kadang kita tidak menyadari bahwa kita bisa seperti ini karena ada nikmat Allah. Nah, wajarlah dalam sehari semalam kita melakukan sholat 5 kali. Jangan sepekan sekali, itu tidak imbang kan dengan nikmat yang sehari-hari per detik kan kita terima itu udara itu. Nah, syukurnya baru sepekan sekali tiap hari Jumat bisa. Wah itu tidak imbang. Nah, maka masih ada ibadah-ibadah sunnah yang lain untuk menambah syukuran melalui sholat itu. Wajar kita dalam sehari semalam 5 kali karena dalam keseharian itu kita selalu menerima nikmat walaupun sekali lagi tanpa kita sadari. Rasanya merdeka saja, sehat-sehat saja. Padahal semuanya itu adalah pemberian dari Allah. Kalau Allah telah mencegahnya, tidak akan diperoleh. Ya, seperti sakit dan sebagainya, itu dicegah. Kita harus membeli oksigen, dan kalau dilakukan berhari-hari kan mahal juga. Tapi anna syukra yakunu bil amali kama yakunu bil lisan. Bahwa syukuran itu bisa dilakukan dengan amal-amalan, perbuatan, bisa juga dilakukan dengan lisan. Kalau lisan itu ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji milik Allah itu juga bagian syukuran. Silahkan ucapkan kalau kita menerima nikmat atau menerima sesuatu yang karunia dari Allah, ucapkan. Kita terima gaji, gitu kan. Atau para ibu kasih dari para suaminya, jarang-jarang mengucapkan alhamdulillah juga kan. Boro-boro syukuran kepada suaminya. Mengucapkan syukuran ke Allah aja kadang-kadang tidak. Ucapkan alhamdulillah setidaknya.
Dan dengan perbuatannya ya dibuatkan kopi lah untuk para suami sebagai syukuran kepada suami dan seterusnya. Asyukru al i'tiraf bin nikmati wal qiyamu bi khidmah. Yang nama syukur itu adalah mengenali nikmat wal qiyam dan berdiri menegakkan salat malam itu khidmah itu adalah dengan pelayanan. Maka dalam dalam istilah katakanlah orang Kristen gitu kan, yang namanya ibadah itu pelayanan. Siapa yang dilayani? Tuhan gitu. Oh, Tuhan masih harus dilayani. Kalau dalam Islam itu bukan melayani kepada Allah, tetapi kita ibadah sebutannya. Ibadah itu apa? Menghambakan diri. Kita yang perlu, yang butuh kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh kepada manusia. Kalau melayani Tuhan, Tuhan masih butuh dilayani. Bukan begitu. Dalam konsep Islam itu adalah ibadah. Ibadah itu adalah dari kata-kata abdun, penghambaan. Kita menghambakan diri, memohon, meminta. Karena kita sangat butuh terhadap Allah. Sehingga istilahnya ibadah. Tuhan melayani, Tuhan tidak perlu dilayani. Sudah maha segalanya Tuhan itu. Yang perlu dilakukan itu adalah kita memohon, meminta kepada Tuhan supaya kita bisa hidup baik-baik saja. Bukan pelayanan dalam konsep Islam. Sehingga ada la ma'buda illallah kan gitu. Tidak ada yang harus disembah kecuali hanya Allah. Artinya kita memohon, meminta dan menghambakan diri itu hanya kepada Allah. Sehingga tidak boleh kita sebagai simbol ruku maupun sujud simbol penghambaan kan. Tidak boleh melakukan ruku ataupun sujud kepada manusia. Karena itu simbol penghambaan, menghambakan diri. Hanya boleh ruku maupun sujud itu hanya kepada Allah dalam sholat. Sehingga tidak boleh ruku maupun sujud apalagi kepada manusia. Dalam Islam dilarang. Kemudian di hadis berikutnya, hadasana Ali bin Abdullah, hadasana Sufyan dan seterusnya dari Amr bin As radhiyallahu anhu akhbaru anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ahabus sholati ilayya ilallah bahwa solat yang paling disukai kepada Allah itu solatu Daud, solatnya Nabi Daud alaihissalam. Wabus soyami dan yang paling disukai saumnya atau puasanya ilallah kepada Allah siam Daud juga siamnya Nabi Daud, puasanya Nabi Daud. Wakana ada Nabi Daud itu ya namu tidur Nabi Daud di laili setengah malam, wayakumu dan berdiri melakukan sholat Nabi Daud sudah sahur sepertiga malam, wayanamu dan kemudian tidur lagi Nabi Daud sudah sahur seperenam malam. Itu yang disukai Allah tiap malam. Jadi Nabi Daud itu barangkali kalau setengah malam, kalau sekarang kan sekitar pukul 12 atau pukul 1. Dari kalau dulu belum ada televisi, jadi tidak nonton TV kelihatan. Habis ya dulu belum ada sholat isya juga zaman Nabi Daud. Pokoknya malam lebih cepat, mungkin jam 1 atau jam 12 Nabi Daud bangun. Setelah itu beliau melakukan sholat sepertiga malam. Berarti sepertiga malam sampai pukul 3 mungkin. Nah, nanti pukul 3 sampai pukul 4 beliau tidur seperenam malam atau sampai setengah 5 kemudian bangun. Itu yang disukai seperti itu. Salat yang disukai adalah salatnya Nabi Daud. Dan puasanya juga adalah puasa Nabi Daud. Bagaimana Nabi Daud puasa? Sehari puasa, sehari tidak. Itu yang diteruskan oleh Nabi Daud. Jadi tidak boleh kita puasa setiap hari terus-terusan. Tetapi yang dibolehkan itu adalah puasa sehari dan buka sehari. Gitu. Yang dibolehkan dalam ajaran Islam. Puasa terus-terusan dilarang. Tapi kita anggota tubuh kita juga punya hak untuk memperoleh istirahat. Silahkan diistirahatkan. Tapi kalau mau puasa juga, puasa sehari, sehari buka. Walaupun pada saat saya nyoba puasa sehari, puasa sehari tidak, kelihatannya saya tidak kuat itu Pak. Karena apa? Batu ginjal membesar. Saya harus banyak minum. Batu ginjal membesar, akhirnya ya sudah diberhentikan. Yang bisa dilakukan paling puasa Senin Kamis. Kalau Senin Kamis masih masih aman. Karena terkait dengan masalah kekuatan tubuh kita juga silakan.
Kalau tidak mampu ya lakukanlah puasa yang lain. Atau ayyamul bid. Ayyamul bid itu adalah puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Komariah. Jadi bulan ini, bulan Syaban, 13, 14, 15. Atau bulan Rajab dan sebagainya, 13, 14, 15. Itu hadis-hadisnya kuat. Silahkan tinggal pilih mana suka saja. Kemudian hadis berikutnya, hadasannya Abdan, qala akhbarani Abi an Syu'bah an As'as qala sami'tu Abi sami'tu Masruqan. Qala Masruq saat itu saya bertanya Aisyah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, ayyul amali kan ahabu ilan nabi. Amalan apakah yang disukai oleh Nabi? Qalat menjawab Siti Aisyah, ad-daimu yang dawam, yang kontinu, yang terus-terusan. Mata kana yakumu, kapan Nabi SAW menegakkan salat malam? Qalat menjawab Siti Aisyah, yakumu idza sami'a sharikh, yaitu Nabi bangun malam apabila telah berkokok ayam. Ayam berkokok itu sekitar pukul 3-an barangkali ya. Mungkin itu, tapi tidak tahu perilaku ayam Madinah itu. Bisa saya berkokoknya pukul 2. Tapi ini maksudnya memang sesuai dengan kapan kokok ayam itu terjadi, maka saat itu biasanya Nabi bangun. Jadi di sini pertanyaan dari seorang sahabat kepada Siti Aisyah, amal-amalan apakah yang disukai oleh Nabi adalah yang dawam, ad-daim, yang kontinu, yang terus-terusan. Walaupun nanti dalam satu hadis disebutkan adalah perbuatan yang terus-terusan, wa in qalla, walaupun hanya sedikit. Yang penting terus saja dilakukan. Ya seperti alhamdulillah kita ini kan melakukan pengajian setiap pekan terus kita lakukan. Nah, lumayan lama. Itu adalah lebih disukai walaupun hanya 1 jam sebentar saja tidak apa-apa, tapi terus-terusan dikerjakan. Dan begitu pula amal-amalan yang lain, terutama yang pardu-pardu terus lakukan. Kalau kita biasa berjamaah, lakukan berjamaah, pelihara. Jangan sampai bolong-bolong kalau bisa. Terus lakukan. Karena itu ad-daim. Ad-daim itu adalah ya berkelanjutan. Tidak hanya sekali. Jangan sampai kita melakukan sholat berjamaah itu menghilang. Atau melakukan sholat tahajud sebulan penuh terus sholat, tapi besoknya ditinggalkan. Tidak bagus. Atau sodakoh. Kalau setiap Jumat kita memasukkan kain celeng, masukkan walaupun hanya 1.000, 1.000 atau 2.000, tapi dilakukan kontinu terus-terusan itu lebih baik dibanding dengan 100.000 masukan setelah itu tidak pernah lagi. Jadi lebih baik terus-terusan walaupun nilainya kecil. Itu yang lebih utama. Mungkin dalam istilah bisnis adalah sustainabilitasnya itu. Ketahanannya itu. Ketahanan untuk terus berbuat kebaikan. Itu yang paling utama. Kan begitu juga dalam bisnis. Adakah bisnis yang langsung untung setelah itu bangkrut? Ada juga memang ya. Ada juga yang suka begitu, yang penipu-penipu itu ya. Bisnis-bisnis bodong, untung. Seperti kalau kita investasi, dijanjikan 20%. Memang sih dikembalikan 20% di awal-awal. Setelah itu macet, hilang itu uang modalnya juga yang 500.000 atau 500 juta itu kan. Itu banyak terjadi. Nah, yang paling bagus itu adalah walaupun keuntungannya kecil tetapi terus saja dilakukan. Itu lebih baik. Itu sustainabilitasnya lebih kuat. Dan itu yang dilakukan para pebisnis juga. Begitu juga dalam amal-amalan perbuatan. Kemudian hadis terakhir, haddatsana Musa bin Ismail, qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad qala lakaro Abi an Abi Salamah an Aisyah Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata Aisyah, ma'al bahus saharu indi illa naiman. Entah ni an-Nabi sallallahu. Tidaklah saya mendapati waktu sahur indi illa naiman kecuali waktu itu Nabi masih tidur. Tani an-Nabi sallallahu. Nah, waktu sahur itu ya kalau di kita saya bisa beda lagi dengan di negara yang 4 musim ya. Di Saudi Arabia kan kena 4 musim. Itu waktunya itu perubahannya itu demikian jauh. Kalau di kita kan relatif sama saja, dekat gitu. Ya sekarang seperti zaman ini maghrib itu
pukul 6:20 katakan begitu. Nanti paling-paling ada maghrib pukul 6 kurang 1/4. Perubahannya begitu saja. Paling lama tidak sampai 1 jam, setengah jam. Tapi kalau di negara-negara yang mengenal 4 musim, itu tanggal itu dirubah-rubah. Bukan tanggal, jam. Pada bulan April, kalau tidak salah digeserkan ke depan 1 jam. Jadi kalau biasanya jam 10, jadi jam 11. Tapi nanti setelah bulan apa, kalau tidak salah bulan apa lagi itu, dimundurkan itu jam. Itu begitu mengenal, karena perbedaannya kalau di musim dingin, itu malamnya itu lama. Tapi kalau musim panas siangnya yang lama. Kadang-kadang maghrib itu pukul 8 atau sampai pukul 10 di negara-negara yang lebih jauh. Itu saja saya kira bahasan pada hari ini untuk pembahasan kita. Kalau ada diskusi, mangga.